Pernahkah Anda berpikir bahwa wilayah paling dingin, paling sunyi, dan paling tidak terjangkau di dunia, bisa menjadi garis depan terpanas dalam perang geopolitik baru di abad ke-21? Saat gletser mencair akibat pemanasan global, tidak hanya rute laut baru yang muncul, tetapi juga sumber daya masif senilai triliunan dolar. Namun, apakah yang dicari oleh negara-negara besar dalam kegelapan yang dingin ini hanyalah minyak atau gas alam? Ataukah mineral kritis yang sangat rahasia yang akan memberi daya pada teknologi masa depan umat manusia, ponsel kita, kendaraan listrik, dan roket luar angkasa kita? Kutub Utara, atau wilayah Arktik, bukan lagi sekadar geografi jauh tempat tinggal pinguin dan beruang kutub. Ini adalah medan perang baru di dunia tempat negara-negara adidaya bermain catur. Hari ini, kita mengungkap kebenaran gelap yang tersembunyi di bawah es. Selama berabad-abad, Kutub Utara tetap berada di luar perdagangan dan politik dunia karena bongkahan es yang tidak tertembus dan angin kencang yang mencapai suhu minus 40 derajat. Namun hari ini, situasinya benar-benar berbeda. Perubahan iklim dan pemanasan global mungkin menjadi bencana bagi planet kita. Tetapi bagi beberapa negara dan perusahaan raksasa, situasi ini berarti peluang yang luar biasa. Karena saat gletser menyusut, perairan yang tadinya tidak tertembus itu terbuka bagi kapal negara dagang. Hari ini, ada dua rute yang sangat penting, rute Laut Utara dan jalur Barat Laut. Secara tradisional, perjalanan kapal kargo dari Eropa ke Asia menggunakan terusan Suez memakan waktu berminggu-minggu. Namun, rute Arktik baru yang terbuka berkat mencairnya gletser ini mempersingkat waktu perjalanan menjadi hanya 15 hari. Waktu adalah uang, dan rute laut baru ini secara bertahap mengalihkan pusat perdagangan global dari Timur Tengah ke Kutub Utara. Wilayah yang dulunya mustahil dijangkau ini sekarang membawa makna ekonomi yang masif. Pemendekan rute laut hanyalah bagian permukaan saja. Perang besar yang sebenarnya terletak di dasar laut. Menurut penelitian oleh para ilmuwan dan ahli geologi, 13% cadangan minyak yang belum ditemukan di dunia dan tepat 30% cadangan gas alam berada di bawah wilayah Arktik. Angka-angka ini benar-benar mencengangkan. Namun, apa yang dicari negara-negara di sana bukan hanya sumber daya energi. Tanah Arktik yang beku juga menyimpan besi, nikel, tembaga, kobalt, emas, berlian, dan uranium dalam jumlah masif. Ada harta karun lain yang bahkan lebih kritis dari semua ini, logam tanah jarang dan mineral kritis, yang merupakan jantung dari teknologi masa depan. Jadi, masalahnya bukan hanya menyita sumber daya energi hari ini atau masa lalu. Masalahnya adalah memiliki bahan baku teknologi hari esok. Pada titik ini, kita perlu melihat lebih dekat pada istilah logam tanah jarang. Elemen-elemen ini terdiri dari 17 logam khusus berbeda yang terletak dalam tabel periodik, yang sangat sulit untuk diekstraksi dan dipisahkan. Tahukah Anda mengapa mereka begitu penting? Karena layar ponsel pintar yang ada di saku Anda sekarang diberi warna berkat elemen-elemen ini. Motor kendaraan listrik yang sunyi dan ramah lingkungan yang Anda lihat di jalanan, magnet kuat di dalamnya tidak dapat bekerja tanpa elemen-elemen ini. Berdon-ton logam tanah jarang dibutuhkan agar turbin angin masif dapat menghasilkan listrik. Bahkan yang lebih menakutkan, industri pertahanan modern sepenuhnya bergantung pada elemen-elemen ini. Rudal berpemandu presisi, radar, sistem laser, dan produksi chip yang membentuk otak jet tempur tidak dapat terwujud tanpa elemen-elemen ini. Kita bisa mengatakan ini dengan sangat jelas, perang global masa depan tidak akan pecah demi minyak, tetapi demi magnet dan logam yang sunyi, kecil, namun luar biasa kuat ini. Tentu saja tidak terpikirkan jika harta karun sebesar itu dibiarkan tanpa pemilik. Hari ini, negara-negara adidaya dunia sedang dalam perlombaan tanpa ampun untuk membagi-bagi Arktik. Pemain terbesar dan paling agresif di lapangan sudah pasti adalah Rusia. Rusia adalah negara dengan garis pantai Arktik terpanjang di dunia. Dan untuk menggunakan keuntungan ini, mereka telah membangun pangkalan militer masif di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memproduksi kapal pemecah es nuklir generasi baru, mereka ingin memegang kendali mutlak atas rute laut tersebut. Amerika Serikat, di sisi lain, ikut serta dalam perlombaan ini melalui Alaska. Tujuan utama Amerika adalah untuk memastikan keamanan strategisnya dan menyeimbangkan kekuatan Rusia dan Tiongkok yang meningkat di wilayah tersebut. Tiongkok, meskipun secara geografis tidak berbatasan dengan Kutub Utara, terlibat dalam permainan ini dengan mendefinisikan dirinya sebagai negara dekat Arktik. Tujuan utama Tiongkok bukanlah militer, melainkan komersial dan logistik. Dengan mengakses sumber daya ini, Tiongkok ingin menjamin keunggulan mutlaknya dalam rantai pasok global. Tentu saja, ada negara lain yang berbatasan dengan wilayah tersebut seperti Kanada, Norwegia, dan Denmark di meja ini.
Diskusi tentang kedaulatan dan landas kontinen menjadi semakin keras setiap harinya di meja diplomatik. Ketegangan di meja diplomatik juga secara langsung meningkatkan ketegangan di lapangan. Jadi, apakah benar-benar ada risiko perang di Kutub Utara? Meskipun tidak ada konflik terbuka, tanda-tanda persaingan geopolitik dan perang dingin sudah pasti kembali. Pembukaan kembali dan modernisasi pangkalan militer yang ditinggalkan sejak era Uni Soviet oleh Rusia telah memperingatkan seluruh dunia barat. Peningkatan latihan militer NATO dan Rusia di wilayah tersebut, pangkalan radar teknologi tinggi yang baru dibangun, dan kapal selam nuklir yang berpatroli secara sunyi di bawah es menunjukkan dimensi ketegangan yang ada. Kutub Utara bukan lagi sekadar area penelitian ilmiah karena sumber daya masif dan rute laut yang dimilikinya, melainkan salah satu titik kunci keamanan global. Pada titik ini, kita perlu mengajukan pertanyaan yang jauh lebih dalam dan filosofis. Untuk siapa sumber daya masif di wilayah Arktik ini sebenarnya diekstraksi? Terutama logam tanah jarang yang terletak di bawah lapisan es masif Greenland, sebuah wilayah otonom milik Denmark, menggugah selera para investor asing. Perusahaan pertambangan raksasa berbondong-bondong ke wilayah tersebut dan mengantre untuk mendapatkan izin eksplorasi pertambangan. Namun apa yang didapat masyarakat lokal? Manfaat apa yang akan didapat masyarakat adat, yang telah hidup di tanah ini selaras dengan alam selama ratusan tahun, dari proyek pertambangan miliaran dolar ini? Siapa yang akan membayar harga dari biaya lingkungan, alam yang hancur, dan air yang tercemar? Saat bahan baku modern yang kita butuhkan untuk memulai era energi bersih diekstraksi, apakah era kolonialisme modern sedang dimulai? Apakah ketergantungan baru sedang lahir? Di pusat diskusi kolonialisme dan monopoli ini ada satu negara, Tiongkok. Tiongkok bukan hanya negara yang mengekstraksi logam tanah jarang, tetapi juga monopoli masif yang sendirian mengendalikan hampir 80% pasar dunia dengan kapasitas pemrosesan dan pemurnian mineral-mineral ini. Tidak cukup hanya menemukan atau mengekstraksi mineral di wilayah Arktik atau di tempat lain di dunia. Yang penting adalah memiliki infrastruktur teknologi masif dan kapasitas pemurnian untuk memproses mineral tersebut. Hari ini, Amerika Serikat atau negara-negara Eropa ingin menyingkirkan beban berat Tiongkok dalam rantai pasok ini. Di sini, wilayah Arktik dipandang sebagai sumber alternatif, jalan keluar melawan monopoli Tiongkok bagi dunia barat. Sekarang kita sampai pada paradoks terbesar dan paling kejam di abad ini, environmentalisme atau kepedulian lingkungan. Kita terus-menerus mendengar bahwa kendaraan listrik sangat ramah lingkungan dan turbin angin akan menyelamatkan dunia. Kita sedang mengalami transformasi hijau untuk menolkan emisi karbon. Namun ada kenyataan yang sangat gelap di balik transformasi hijau ini. Jumlah litium, kobalt, nikel, dan logam tanah jarang yang luar biasa dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik dan turbin masif tersebut. Dengan kata lain, saat kita mencoba mengurangi karbon di atmosfer, kita mulai menggali dan mengonsumsi sumber daya bawah tanah dunia dengan lebih cepat dan agresif daripada sebelumnya. Teknologi yang diproduksi untuk menghentikan pemanasan global menyebabkan kita membuka lubang tambang masif. Apa yang disebut energi hijau mungkin sebenarnya tidak sebersih yang kita duga. Dan ekosistem Arktik, yang juga menampung tambang-tambang ini, akan membayar harga tertinggi untuk perlombaan pertambangan masif ini. Kutub Utara adalah salah satu ekosistem paling sensitif dan rapuh di dunia. Peningkatan lalu lintas kapal dagang di wilayah tersebut dan pembukaan sumur minyak baru mengundang bencana lingkungan yang mengerikan. Meskipun sangat sulit untuk membersihkan tumpahan minyak bahkan di perairan hangat, secara teknis mustahil untuk membersihkan minyak itu di antara bongkahan es raksasa. Kegiatan pertambangan dapat meningkatkan laju pencairan gletser lebih jauh lagi, yang menyebabkan kerugian yang tidak dapat diubah. Gaya hidup masyarakat adat yang berusia ribuan tahun terancam punah sepenuhnya. Pertanyaan yang sebenarnya mengejutkan dan tragis adalah ini, saat kita mencoba menyelamatkan dunia dan memperlambat perubahan iklim, apakah kita secara tidak sadar sedang mengonsumsi wilayah yang sama sekali baru beserta alam wilayah tersebut? Ketika kita menyatukan semua potongan ini, tambang, kapal selam, dan turbin angin, gambaran sebenarnya yang muncul adalah apa? Mengapa negara-negara ada di sana? Perlombaan tanpa ampun di wilayah Arktik ini bukan hanya tentang menemukan lebih banyak minyak. Juga bukan hanya tentang menjual lebih banyak gas alam atau memegang logam tanah jarang sendirian. Masalah yang sebenarnya dan terbesar adalah siapa yang akan mengendalikan infrastruktur industri masif dan teknologi abad ke-21. Tentang siapa yang akan menetapkan aturannya sendiri. Perlombaan ini adalah perlombaan tentang siapa yang akan duduk di kursi kemudi ekonomi dunia dalam 100 tahun ke depan umat manusia. Siapa yang mengendalikan sumber daya, juga mengendalikan masa depan.
Sebagai kesimpulan, di puncak dunia, dalam kesunyian yang membeku dan putih itu, sebuah permainan catur yang sangat gelap sedang dimainkan. Mungkin perjuangan besar yang dimulai di wilayah Arktik ini bukan hanya tentang apa yang ada di bawah gletser yang mencair, melainkan perang terakhir tentang siapa yang akan mengelola ekonomi dan teknologi masa depan umat manusia. Era kolonial yang baru dan modern mungkin sekarang dimulai secara sunyi di bawah es, bukan lagi di atas tanah atau laut. Jadi, apa pendapat Anda tentang hal ini? Menurut Anda, apakah mengorbankan wilayah tak tersentuh terakhir di dunia demi beralih ke energi hijau adalah harga yang masuk akal? Ataukah kita hanya akan menonton perang baru kekuatan global? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Untuk terus mengungkap di balik layar masa depan, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan loncengnya.